Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita memasuki minggu yang baru, saudara. Kita terus bergerak meninggalkan hari demi hari, tanggal demi tanggal di bulan ini, dan bergerak terus untuk meninggalkan bulan ke-6 ini. Waktu berjalan demikian cepat. Mari kita belajar juga untuk lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengingat akan kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka di Mesir. Mereka perlu mengingat bahwa mereka dulu adalah budak dari Firaun di Mesir. Kita juga perlu mengingat hidup kita, bahwa sebelum kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, kita dulu juga adalah budak dosa, budak dunia, budak dari hawa nafsu, budak dari keduniawian yang membuat kita tidak mengenal Allah, jauh daripada Allah. Tapi hari ini kita bukan budak dosa lagi. Tapi hari ini kita disebut sebagai anak-anak kerajaan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin, saudara. Nanti kita akan baca firman Tuhan ayat 20 sampai 21. Seharusnya kita baca sampai ayat yang ke-25, tapi kita ambil potongan demi potongan untuk kita bisa mengerti lebih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan. Jadi nanti saudara Adi akan bantu kita membaca ayat 20 sampai 21 saja. Dengan terang tema kita dulu adalah budak. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami melewati minggu demi minggu. Sekarang kami memasuki minggu yang baru menuju akhir bulan di bulan Juni ini. Tuhan, Kau menyertai kami, Kau memberkati kami. Kami ingin mengawali hari ini, mengawali minggu ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berkati persekutuan kami dalam saat teduh kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 6 ayat 20 sampai 21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Amin, saudara. Saudara, ketika saya lahir, nenek saya sudah tidak ada. Dari mama ya. Ketika saya lahir, kakek saya juga sudah tidak ada. Dari mama. Demikian juga dari papa, nenek saya sudah tidak ada. Kakek saya dari papa juga sudah tidak ada. Jadi saudara, sejak saya masih kecil, karena saya tidak mengenal generasi di atas saya, di atas mama saya, di atas papa saya, maka merekalah yang suka bercerita tentang apa yang dilakukan oleh kakek saya, nenek saya. Seperti apa mereka, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mereka memimpin perusahaan, bagaimana mereka menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang ibu bagi anak-anaknya, dan bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, dan apa saja yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat dengan aktivitas sosial mereka. Jadi mama suka bercerita, dulu kakekmu begini, begini, begini. Dulu nenekmu begini, begini, begini. Sehingga sampai hari ini saya masih ingat kisah dari kakek saya, dari nenek saya. Sekalipun saya tidak pernah bertatapan muka dengan mereka.
Mungkin mereka melihat kelahiran saya, tetapi saya tidak pernah berjumpa dengan mereka secara pribadi. Saudara, Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa bangsa Israel melakukan hal yang sama. Generasi di atas mereka yang keluar dari tanah Mesir itu sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Jadi generasi yang sudah tidak ada, mereka tidak bisa bercerita apa yang terjadi di tanah Mesir, apa yang Tuhan lakukan di tanah Mesir, dan bagaimana mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Karena pada masa mereka keluar dari tanah Mesir, generasi yang di depan Musa saat itu masih kecil-kecil, saudara. Masih pemuda, masih remaja. Mungkin sebagian mereka juga ikut binasa. Tapi sebagian mereka adalah generasi muda sekali. Generasi yang mungkin hanya menyaksikan sepintas. Yang mungkin hanya ingatannya, mungkin hanya sebagian peristiwa yang mereka ingat. Tapi anak-anak muda ini, generasi kedua di antara mereka, itu mendapat cerita, lisan dari orang tua mereka tentang Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir ketika mereka masih menjadi budak dari Firaun. Mereka menceritakan kepada generasi anak-anak yang ikut keluar dari tanah Mesir itu bagaimana Allah menyelamatkan dengan tangannya yang kuat, membelah laut. Yang membelah laut dan badai. Menundukkan badai ya. Menundukkan badai. Dia ceritakan bagaimana tangan Tuhan yang kuat membelah laut dan menundukkan badai. Dia ceritakan kepada anak-anak. Sekarang generasi mereka ada di depan tanah perjanjian. Dan Musa berkata kepada mereka, kalau suatu hari anakmu tanya, apa yang mereka harus lakukan? Peringatan, ketetapan, seperti apa yang harus mereka lakukan? Maka yang pertama-tama harus mereka ceritakan adalah, dulu mereka adalah budak. Dan Tuhan dengan tangannya yang kuat, yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan itu. Itulah yang harus diceritakan. Bagaimana mereka dibebaskan, bagaimana mereka diselamatkan, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh tangan Tuhan yang kuat. Hal yang sama saya juga ceritakan kepada anak-anak. Saya suka cerita engkongnya, kakeknya yang sudah tidak ada. Dulu Kong Johan itu begini. Kalau emaknya, neneknya masih ada sampai hari ini. Neneknya bercerita, saya juga suka menceritakan. Kakeknya di Semarang juga masih ada. Nenek dari mamahnya sudah tidak ada. Tapi kisah perlu diceritakan kepada anak-anak. Tetapi dalam hal ini yang perlu diceritakan apa? Keselamatan. Anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Itu yang perlu diceritakan terlebih dahulu. Bukan berkatnya terlebih dahulu. Tetapi menceritakan bagaimana dulu saya sebagai seorang yang terikat. Menjadi budak dosa, budak dari dunia, budak dari hawa nafsu, budak dari keinginan mata, keinginan daging, budak dari si iblis. Tetapi oleh anugerah Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, dia membebaskan bapakmu ini dari dunia, dari budak dosa, dari keterikatan akan kuasa kegelapan. Ini yang harus diceritakan terlebih dahulu. Bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus.
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali nama Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu menceritakan tentang siapa kita dan siapa kita dulu sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita diselamatkan oleh Allah, sebelum kita ditebus melalui salib Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu kemudian menceritakan siapa yang membebaskan kita. Yang membebaskan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi aspek yang tidak biasa dari konteks ini adalah bahwa para saksi mata tentang keselamatan itu harus menceritakan dari generasi kepada generasi. Formulanya jelas, apabila anakmu bertanya, haruslah engkau menjawab. Kalau toh anakmu tidak bertanya, haruslah engkau yang menceritakan. Haruslah engkau yang menjelaskan. Jadi one day kalau adik punya istri, lalu punya anak, anaknya enggak pernah tanya, harus cerita. Siapa Tuhan yang telah menyelamatkan bapaknya, ibunya. Kalau diam maka anaknya tidak akan pernah tahu ketetapan dan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan orang tuanya. Nah, ada kemungkinan bahwa Ulangan 6 ayat 20 sampai 25 ini mengingatkan perjalanan imam Israel dengan Allah dari panggilan Abraham sampai keluaran, sampai ke penaklukan di Ulangan pasal sampai Yosua pasal 1. Saudara, dengan demikian kita perlu menyadari tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan dalam kehidupan kita. Karena kita dulu adalah budak. Budak dari dosa, budak dari kuasa kegelapan, budak dari dunia, budak dari keinginan mata. Tetapi Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Telah menebus kita dari dosa. Sehingga kita yang seharusnya binasa, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Sempurna. Coba lihat Ulangan 4 ayat 11. Boleh dibacakan tadi. Ulangan 4 ayat yang 11. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Apa yang perlu diceritakan? Ulangan 4 ayat 10 ya, Dik. Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu. Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku, selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kemarin ikut Zoom ya dia. Nah, ini yang saya maksud. Ketika membahas tentang Roh Kudus, maka bagaimana menjelaskan Roh Kudus? Allah berkata kepada Musa, atau Musa memberi perkataannya kepada bangsa Israel. Ingat gak? Ingatlah ini, ketika kamu ada di bawah kaki gunung Sinai, engkau ingin berdiri di hadapan Tuhan. Di gunung Horeb. Lalu kemudian bangsa itu berkumpul, ingin menyaksikan Tuhan yang begitu dahsyat, maha kuasa, maha agung. Mereka ingin melihat bentuknya, mereka ingin melihat wujudnya. Tapi ada wujudnya.
Gak ada. Sehingga ketika mereka datang ingin melihat wujud Tuhan sama seperti diri mereka. Ingin melihat Tuhan segede apa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan hadir melingkupi gunung Horeb itu dengan kehadirannya. Dan gunung Horeb tak mampu menampung kehadirannya. Sehingga yang terdengar hanya suara yang menggelegar seperti guntur. Dan bangsa itu menjadi takut. Karena suara Tuhan mengguntur di atas muka bumi. Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Dan itulah yang diajarkan turun-temurun. Oh, Allah itu besar sekali. Apanya? Besar. Benar gak? Jadi jangan menggambarkan Roh Kudus kecil, saudara. Jangan menggambarkan Allah itu seperti kita, tingginya seperti saya dan saudara. Gemuknya seperti Trofimus, berat badannya seperti Trofimus. Jangan, saudara. Terlalu kecil. Oleh karena itulah kita menyebut, how big thou art. How big thou art. How great thou art. How great, alangkah besarnya keajaibanmu. Allah yang menyelamatkan saudara dan saya adalah Allah yang besar. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Allah yang telah membebaskan kita dari perbudakan. Firaun mencoba, mana Allahmu? Yang datang tulah demi tulah. Nggak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Itu sama seperti Adi ketika di home ditanya, bagaimana Allah menurut kamu, Adi? Jawaban Adi apa? Seperti angin. Bisa dirasakan tapi tak bisa dilihat. Ya, Allah bisa dirasakan tapi tak bisa dilihat. Tapi kalau toh bisa terlihat, how big thou art, how great thou art. Sangat besar. Sehingga dikatakan bumi adalah tumpuan kakinya. Dan langit adalah tahtanya. Langit adalah tahtamu Bapa. Ya, langit adalah tahta. Jadi tempat duduknya Tuhan itu. Langit itu gambaran dari pemazmur. Nabi-nabi yang menggambarkan Allah yang begitu besar. Langit adalah tahtanya. Dan bumi ini tumpuan kakinya. Betapa kecilnya kita, tapi ingin melihat Tuhan yang besar. Inilah yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak. Dan inilah yang kemarin saya sampaikan dalam persiapan itu. Gimana mau gambarin Roh Kudus? Cukup dengan gambar burung merpati? Nggak cukup. Terlalu kecil. Cukup menggambarkan Roh Kudus dengan air? Terlalu kecil. Samudra luas, tapi hanya tumpuan kakinya. Kecil. Dan inilah yang perlu dijelaskan kepada anak-anak. Dulu kami ini budak, tapi tangan Tuhan yang kuat. Tuhan itu seperti apa? Ulangan 4 ayat 10. Ketika bangsa Israel ingin melihat Tuhan, Tuhan datang dengan guntur melingkupi gunung Sinai, gunung Horeb. Dan ketika Tuhan berbicara, bagaikan guntur yang menggelegar, bangsa Israel takut. Dan inilah yang perlu diceritakan. Supaya apa? Supaya Adi dan anak-anaknya takut akan Tuhan. Nanti Adi punya cucu, cucunya juga takut akan. Membayangkan Allah yang besar, sehingga nggak berani membuat gambar yang kecil. Berani kan? Gambar yang kecil. Bisa gambarin Allah, saudara? Gak bisa. Lalu kemudian manusia gambar Allah kecil, seperti wajah saya. Kalau orang Chinese,
gambar Yesus seperti apa? Matanya sipit, jenggotnya panjang. Kalau dia orang Afrika, rambutnya Yesus apa? Keriting, kulitnya hitam, matanya belok, putihnya agak kuning-kuningan dikit. Tanpa jenggot, jenggotnya di sini. Kalau dia orang mana? Arab, ya rambutnya panjang, ya, jenggotnya turun ke bawah, ya, matanya ya agak kebiru-biruan begitu. Mau gambarkan seperti apa? Terlalu kecil Allah itu. Saudara tidak akan pernah bisa menggambarkan Allah dalam bayangan manusia. Inilah yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Kalau mereka bertanya, dan kalau toh mereka tidak bertanya, saudara harus bersaksi kepada mereka. Bapakmu dulu adalah budak, diselamatkan oleh tangan yang kuat, yaitu Tuhan. Seperti apa Tuhan? Ulangan 4 ayat 10. How great thou art. Allah yang besar. Oleh karena itu saudara dan saya perlu ingat bahwa kita dulu adalah budak. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan seperti apa? Ulangan 4 ayat 10. Yang tidak bisa digambarkan, dideskripsikan tingginya berapa, jenggotnya panjangnya berapa, matanya berwarna apa, gondrong atau tidak. Saudara, jangan kecilkan Tuhan dengan gambaran, bayangan, pikiran kita yang terbatas. Kalau saudara mau menggambarkan Tuhan, gambarkanlah berdasarkan ulangan 4 ayat 10. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat-sangat besar. Jangan dibayangkan seperti burung kecil-kecil. No, saudara. Allah yang besar. Jadi, mari kita bersyukur karena saudara dan saya telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya sendiri. Menyucikan kita, melayakkan kita, sehingga hari ini kita bukan budak lagi, tapi disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, anak-anak kerajaan. Bersyukurlah untuk hal ini. Amin, saudara. Amin. Tutup Alkitabmu, ceritakan ini kepada anak-anak, supaya mereka mengerti siapa penebus, ayah ibunya. Siapa penyelamat, ayah ibunya. Siapa pembebas, ayah ibunya. Siapa yang memerdekakan, ayah ibunya. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua berkat rahmat-Mu. Engkau mengingatkan kami siapa kami di masa lampau. Sebelum kami ditebus, sebelum kami diampuni, dan sebelum kami diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Biarlah ini yang kami dapat ceritakan kepada anak-anak kami, generasi kami, tentang Allah yang besar, Allah penebus dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, perusahaan demi perusahaan, pekerjaan demi pekerjaan dari anak-anak-Mu. Sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menikmati akan rahmat dan kasih karunia Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari yang telah kami lalui. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jangan lupa besok malam ada prayer tree. Mari kita bersama-sama berdoa, sujud, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta anugerah Tuhan dan keajaiban Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin.
Amin. Selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.